Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan bagaimana eh, mengolah data untuk ukuran statistika. Coba kita akan menghilangkan eh, beberapa kode yang telah ditulis sebelumnya. Jadi langkah pertama, coba kita klik eh, select di sini apa ya? Select all. Nah, gitu. Lalu kita uh, close gitu ya. Kemudian coba kita akan membuat sebuah ukuran statistika gitu ya. Ukuran stat, statistika di mana kita akan menentukan rata-rata, media dan lain sebagainya. Tapi kita akan menambahkan library terlebih dahulu yang misalnya di sini import NumPy, SNP, kemudian import Pandas, SPD, SPD ya, kemudian import Matplotlib, PyPlot ya, PyPlot SPLT. Ini yang paling dasar-dasar dulu ya. Lalu kita compile. Nah, lalu coba kita akan mengambil sebuah data yang cukup kecil ya setelah library-nya ini sukses di compile. Nah, kita akan menambahkan sebuah datanya itu data apa untuk statistika deskriptif ya, deskriptif gitu. Misalkan kita akan menambahkan datanya itu dengan cara memanggil numpy-nya itu array, jangan lupa di sini dalam kurung, kemudian kurung kotak. Misalkan saya akan menambahkan titiknya itu 4, 6, kemudian 3, 7, kemudian 5, 5. Lalu kita kalau kita mau ingin panggil datanya, tinggal tambahkan X aja di bawahnya. Maka array-nya munculnya seperti ini. Nah, langkah pertama kita ingin melihat jumlah data. Jumlah data dengan cara memanggilnya adalah np. Np itu tadi numpy. Lalu kita lihat jumlah datanya. Kalau mau menentukan rata-rata, itu kan harus tahu ya jumlah datanya. Kita compile. Ini kalau dijumlahkan 34 tambah 6 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 5. Lalu kalau ingin mau menentukan rata-rata ya, jadi kita tentukan rataannya, maka kita dengan menggunakan len dari si X-nya ini, len X gitu ya. Sebelum ke rata-rata kita supaya pengen tahu banyaknya data ya, jangan ke rata-rata dulu tapi banyaknya dulu aja ya, lennya dulu aja ya, banyaknya data. Kalau rata-rata kan pakai min ya, kalau len itu untuk menentukan banyaknya data. Nah, ini ada banyaknya data di sini ada 6. Lalu kita akan menentukan rata-rata gitu ya, rataannya dengan cara memanggilnya adalah np min dari si X tadi. Kita run, maka akan muncul rata-ratanya adalah 5. Kalau kita lihat dari atas, kan yang namanya rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti 30 dibagi 6 itu 5. Nah, kalau kita ingin melihat data ke berapa, maka jadi misalkan kita melihat data ke berapa ya. Misalkan kita ingin melihat data angka 7 tuh berarti keempat ya. Data keempat misalkan ya, maka Anda cukup menulisnya apa? X, karena tadi nulisnya X, maka
tambahkan aja tanda kotak di situ 4. Maka akan muncul posisi keempat itu apa? 5. Tapi yang harus diperhatikan di sini data keempat itu 5 itu datanya kalau diurutkan gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengurutkan dulu data gitu ya. Nah, coba kalau Anda misalkan nggak tahu data diurutkan bisa searching di Google. Tapi kalau di sini coba kita mengurutkan perintah apa saja untuk mengurutkan data ya. Mengurutkan data itu dengan menggunakan sorted ya, sort gitu ya. Ini gitu aja, sort. Kemudian nanti egg-nya dipanggil gitu ya. Egg-nya dipanggil lalu di run atau di compile ya. Coba kita lihat urutkan data. Betul kan kalau kita urutkan data 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ya, itu untuk mengurutkan datanya. Nah, kemudian biasa kalau di dalam statistik itu yang harus ada itu rata-rata sama standar deviasi. Nah, bagaimana cara menentukan standar deviasi? Deviasi, Anda tinggal memanggil numpy-nya, kemudian standar deviasi itu std gitu ya. Std ya. Di sana lalu ambil si data tersebut. Maka standar deviasi adalah 1,29 bla bla bla. Nah, kemudian dalam dalam ukuran statistik itu kan banyak ya. Ada median, ada modus dan lain sebagainya. Nah, coba kita tambahkan untuk menentukan data-data yang lainnya library. Kalau saya di pertemuan sebelumnya kan di sini ya di bawahnya. Tapi Anda boleh menambahkan di sini. Misalkan Anda menambahkan library statistik, import statistik ya, statistik yang ini nih. Lalu dikompil kembali untuk menentukan, misalkan saya ingin menentukan mediannya misalkan. Jadi kalau median di dalam Google Colab itu manggilnya bagaimana? Statistik tadi kita panggil statistik lalu tulis aja median. Lalu egg-nya itu dimasukkan atau diinput. Nah, mediannya 5. Cocok kan di sini? Mediannya itu pas di tengah-tengahnya itu 5. Bagaimana kalau mau menentukan modusnya ya? Median kalau di sini modus itu mod ya. Jadi modus itu statistik, panggil dulu. Statistik. Tunggu aja sebentar, nanti akan muncul perintahnya. Lalu tambahkan mode dari egg tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di dalam statistik ada namanya kuartil. Misalkan di sini kita akan menampilkan kuartil 1 atau Q1 gitu ya. Nah, kuartil Q1 menggunakannya perintah persentil. Jadi NP gitu kan. Persentil, biarin aja persentil. Lalu X-nya si data tersebut dipanggil. Kan Q1 itu data itu dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Q1 itu berarti 4 yang pertama ya. Berarti ini 25%-nya. Ya udah tinggal di compile ketemu datanya itu 4. Jadi kalau di atas ini dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini kuartilnya itu posisinya itu di titik 25% di sebelah kiri. Ini posisinya itu 4 lebih tapi kurang dari 5 di sini. Berarti nilainya 4,25. Seperempat dari ini datanya berapa? 6 ya. Seperempat dari 6 itu 3/2 ya. 4 1,5 ya.
eh, em- eh, 1/4 dari n tambah 1, 7 dibagi 2 tuh, bentar, 1/4 n nya itu tambah 1, iya n nya tambah 1 ya, 7 dibagi 4, 7 dibagi 4, 1 koma berapa gitu ya, 2 koma berapa gitu ya, jadi bingung sendiri. Oke, oke, cari aja ya untuk menentukan eh, kuartil secara rumus dalam statistiknya untuk menentukan indeksnya. Kan rumusnya kan 1/4, 1/2, sama 3/4. Nah, coba kita menentukan eh, kuartil kuartil Q2. Q2 itu kita tulis NP persentil. Persentilnya berarti kita tampilkan X-nya 50. Nah, berarti 5. Kemudian kita lihat kuartil berapa lagi? Kuartil Q3 gitu ya. Berarti NP di sini berapa? Udah bisa ditebak ya. Persentilnya berarti 75% kan? Berarti ini E, 75, bukan 85, 75. Nah, kalau ingin menentukan persentil ya, menentukan persentil berarti Anda persentil kan, kalau persentil misalkan saya ingin menentukan persentil ke 10 ya, P10 ya, bagaimana? Ya sama perintahnya, ini persentil dari E,10, maka diperoleh datanya adalah berapa? 3,5. Oke, ini apa namanya, data yang bisa dicek dari data yang X di atas gitu. Nah, lalu kalau kita susun data tersebut dalam sebuah tabel gitu ya, maka ini akan menjadi lebih, di pertemuan sebelumnya kan ada ya, kita coba kita buat dalam bentuk tabel ya, tabel, lalu kita ambil si X-nya ini ya, X-nya di atas itu, lalu kita buat PD gitu ya, atau si X-nya itu sebagai data frame ya, data frame PD, data frame, kemudian kita tampilkan X-nya itu, lalu panggil df-nya, maka akan muncul seperti ini. Dan sekali lagi ini bisa di posisi penulisannya boleh juga dalam bentuk df-nya itu diinverskan seperti ini. Datanya dalam bentuk nah seperti ini. Jadi data ke-1 4, data ke-2 6, tapi penulisannya di dalam Python itu kan 0 1 2. Data pertama itu data ke-0. Nah, di sini kalau Anda ingin membuat data tapi ingin diketahui keterangannya bagaimana, misalkan. Nah, saya coba masih menggunakan data pertama, tapi data frame-nya kita ganti data df1 ya. Df1-nya itu dengan menggunakan pandas. Pandas itu untuk menampilkan tabel ya. Pandas data frame, kemudian X-nya itu apa namanya, angka yang tadi gitu ya, angka yang si ini nih, si berapa tadi, 34, ini kita ambil gitu ya, kita ambil segini gitu ya, mana tadi, di sini, lalu kita kasih keterangan si angkanya ini, gitu, kemudian koma, lalu kolomnya ya, kolom gitu ya, kita kasih tanda di sini adalah frekuensi gitu ya.
frekuensi. Lalu indeks itu penomorannya ya. Indeksnya kita kasih angkanya urut gitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, seperti biasa kita lihat dulu datanya di F1 apakah berhasil. Kalau berhasil tanda centangnya muncul sebelah kiri. Di F1 kita panggil ya, akan muncul seperti ini ya. Jadi data ke 1 3, kalau di atas kan data ke 0 nih. Nah, data kedua 6, tapi yang ini 3, 4, 5. Kalau ini kan saya ngambil data frame yang atas ya ini ya. 4, 6. Sebentar, ini ngambil, saya ngambil data yang ini ya tadi. Ngambil data yang udah diurutkan ya. Ngambil data yang udah diurutkan. Tapi pada dasarnya ketika Anda ingin memberikan indexing, maka Anda tampilkan aja data di data frame-nya seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin memotong data atau slicing data? Jadi kalau slicing data itu ya, slicing atau memotong sebagian data. Nah, Anda bisa menuliskan gini. Kali tadi kan DF-nya DF1 ya. DF1 kita akan memotong datanya sampai data keempat. Berarti kan Anda tuliskan 0 gitu ya, sampai dengan keempat. Walaupun di sana tertulisnya 1. Karena kalau di sini indeksinya kita kan buat sendiri. Oke, akan muncul datanya 4 dari 0, 3, 4, 5, 5 gitu. Nah, tapi kalau ingin melihat data, misalkan datanya kalau ini kan hanya ada 6 ya. Kita ingin melihat datanya hanya sebagian. Misalkan datanya itu jumlahnya ada 2000, tapi ingin melihat data 5 teratas gitu ya. Maka Anda bisa menggunakan perintah head. Jadi head 5 gitu ya. Saya ingin menambahkan di sini keterangannya, yaitu melihat sebagian data seperti ini, maka akan muncul 5 data teratas. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk datanya yang ditampilkan itu hanya satu kolom saja. Nah, bagaimana kalau membuat data frame tapi untuk 2 keterangan ya. Ini saya tambahkan data frame untuk 2 keterangan. Maka kita ambil misalkan X-nya ini kita tampilkan supaya tidak sama dengan di atas, saya tambahkan Y aja ya. Y. Kemudian di sini kurung kurawal ya. Kurung kurawalnya itu misalkan kita bagi 2 ya, ada kelompok P. Kelompok P itu apa aja ya? Misalkan di sini pakai titik 2. Datanya itu misalkan ini ada 70, kemudian 68, kemudian 68 lagi, kemudian 71, kemudian 72, kemudian 59, kemudian 80, kemudian 82 gitu ya, kemudian 65, kemudian 75. Itu data yang pertama. Kemudian data yang kedua, ini masih kelompok, tapi ini kelompok yang lain, misalnya kelompok Q gitu ya, kelompok Q titik 2 sama kayak tadi di atas. Datanya apa aja? Misalkan ini 69, kemudian 73, 74 ya. Kemudian 69 lagi. Kemudian 58, kemudian 55. Sembarang ini 72 gitu ya.
kemudian 75, kemudian 73, kemudian 53 gitu ya. Di Sembarang ya. Lalu untuk memanggilnya adalah menggunakan data frame. Misalkan di sini data frame-nya data frame yang kedua, tadi data frame-nya data frame aja ya, nggak pakai satu. Oh, ada satu ini data frame 2 lah, data frame 2. Kemudian kita panggil pd data frame, lalu di sini kita tampilkan y. Nah, df2-nya seperti apa? Nah, tampilan df2-nya ini terdiri dari 2 kolom ya. Jadi di sini ada kelompok P yang ukurannya itu ada 10 data ya. 70, 68 dan seterusnya. Kelompok Q seperti ini. Nah, sekali lagi jika Anda ingin datanya dibalik gitu ya, menulisnya, maka Anda tinggal tambahkan aja df2-nya dengan menuliskan T transpose. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Misalkan Anda lebih senang menampilkan dalam bentuk seperti di atas, silahkan. Yang di bawah juga silahkan. Tapi yang jelas dari sini ada sesuatu yang lebih menarik lagi untuk melihat jumlah rata-rata standar deviasi tidak harus manual di dalam Google Colab atau Python atau di dalam R gitu kan. Anda bisa melihat data, melihat ukuran data statistik gitu ya. Nah, statistik itu dengan mudah melihat perintah, misalkan df2 itu cukup memanggil perintah describe. Coba Anda tulis des aja dulu. Nah, di sana ada gitu ya. Lalu kurung buka, kita enter, hasilnya luar biasa. Coba Anda perhatikan dari data kelompok P, banyaknya data ada 10, betul kan ada 10. Ini kalau dirata-ratakan kelompok P itu 71, kelompok 2 67. Dan di dalam statistik yang penting itu kan rata-rata sama standar deviasi. Dan di sini standar deviasi yang pertama itu 6,8, kalau yang kedua 8,4. Artinya di sini yang si Q itu lebih beragam dibanding yang si P. Kemudian nilai terkecilnya itu 59, ini 53. Nah, 25%, 50 sama 75 ini Q1, Q2, Q3. Dan nilai terbesarnya adalah maksimum itu yang P itu 82, yang si Q itu 75 gitu ya. Nah, di sini bisa nggak kalau membuat sebuah tabel itu tapi bukan angka tapi keterangan misalnya? Bisa. Ada beberapa keterangan, misalkan kita membuat data frame-nya itu data frame 3 keterangan lah ya, 3 keterangan. Misalkan kita panggil ya, boleh saya memanggil Z gitu, misalkan Z-nya ini hampir sama dengan di atas ya, seperti ini ya perintah-perintahnya itu. Cuman di sini coba kita nggak apa-apa ya, kita ketik ulang lagi aja sambil mengingat-ingat bagaimana caranya. Misalkan data frame untuk nama-nama bunga gitu ya. Ini untuk bunga atau nama-nama bunga atau apa ya. Ini untuk nama bunganya. Kemudian kita panggil apa namanya, ada bunga melati gitu ya, melati. Kemudian ada bunga kenanga,
kemudian ada bunga cempaka gitu ya, cempaka, kemudian ada bunga teratai, kemudian ada bunga anggrek gitu ya, anggrek, kemudian ada bunga mawar gitu ya. Seperti biasa, kalau sudah ini koma, kemudian di sini misalkan ada bunga itu dari sekian yang dikirim atau yang diterima, tapi misalkan ini diterima ada berapa misalkan di sini. Diterimanya itu ada 426, misalkan ini ada pengiriman bunga ya misalkan. Kemudian 397. Ini kalau angka itu kan numerik ya, nggak usah pakai tanda kutip ya. 426, kemudian jangan lupa ini tanda kurung sikunya ya. Nah gitu ya, 426, kemudian 397, kemudian 360, kemudian 439, kemudian 516 gitu ya, kemudian 278. Kita lihat ada berapa nih, ada 6 gitu ya, koma di belakangnya, kemudian ada yang ditolak misalkan ini karena rusak gitu ya, ditolak. Yang ditolak tuh apa aja di sini? Misalkan di sini ada 19 bunga yang ditolak, kemudian ada 22, ada 25, ada 10, ada 15, ada 12 gitu ya. Nah, seperti biasa kita panggil data frame tadi di sini. DF-nya DF3 lah ya, DF3 data frame yang ketiga. PD data frame di sini Z, lalu kita panggil DF3. Maka akan muncul di situ keterangan melati yang diterima itu karena pada saat pengirim itu ada yang rusak 19 gitu kan, bunga kenanga sekian ya. Dan sekali lagi Anda jika ingin melihat ukuran statistiknya, maka Anda bisa menampilkan DF3 describe gitu ya. Oke, akan muncul seperti ini ya. Sangat sederhana ya. Ini pertemuan yang kedua, jadi untuk melihat ukuran statistik untuk data-data pemusatan. Jadi ini tuh sebetulnya data pemusatan ya. Ini saya tambahkan. Nah, ini kalau mau menambahkan tag, nah seperti ini ya. Tapi ini posisinya di bawah, maka tanda panahnya ke ataskan aja. Lalu di sini kita edit dengan menuliskan tanda terus di situ ini data pemusatan. Data pemusatan itu kan data terbagi dua ya, data pemusatan dan data penyebaran. Data pemusatan dan data itu seperti ini. Gitu. Saya kira untuk pertemuan yang kedua cukup ya. Terima kasih. Kalau Anda suka silahkan like dan subscribe. Insya Allah akan lanjut ke pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.